Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong pada Mas Hudzaifah untuk memimpin doa. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, pelajaran kali ini, rekan-rekan semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih untuk Mas Hudzaifah dan terima kasih untuk semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran daring kali ini. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada anak-anakku ya untuk selalu patuh pada protokol kesehatan, yaitu dengan prinsip 3M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan semoga ya pandemi Covid ini segera berakhir. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mau bertanya, yang tidak hadir hari ini siapa? Nihil. Alhamdulillah, Nihil. Kalian semua dapat hadir dalam melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa yang baik dan mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin mesin. Apa ada yang tahu apa itu sistem pendingin mesin? Coba Fitron, Mas Fitron. Masih bingung Pak. Oh, masih bingung. Yang lain. Coba Mas Latif bagaimana? Belum tahu saya Pak. Belum tahu. Baik, kalau begitu ya akan saya tampilkan PPT tentang sistem pendingin. Tolong perhatikan baik-baik ya. Baik. Di sini pada pelajaran kali ini yaitu menerapkan cara perawatan sistem pendingin ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Indikatornya yaitu memahami fungsi sistem pendingin, memahami jenis-jenis sistem pendingin. Tujuan pembelajaran: setelah berdiskusi dan membaca berbagai sumber belajar, peserta didik kelas 11 TKRO 1 menjelaskan fungsi sistem pendingin secara teliti, santun, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sistem pendingin secara teliti, santun, dan menghargai pendapat orang lain. Pada proses pembelajaran kali ini kita menggunakan model problem based learning, dan metode nanti ada diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi dan presentasi. Untuk penilaian nanti ada ulangan teori, terus kemudian ada tugas makalah tentang sistem pendingin. Nah, untuk pembagian kelompoknya ya, pembagian kelompok ini sudah saya bagi menjadi 3 ya. Kelompok 1 ya dipimpin oleh Mas Fitron, untuk kelompok 2 dipimpin oleh Mas Latif, kelompok 3 dipimpin oleh Mas Hudzaifah. Nah, amati gambar permasalahan di bawah ini ya. Nanti bisa diskusikan apa yang kalian lihat di situ. Apa masalah yang terjadi di mobil itu? Kenapa mesin mobilnya bisa mengeluarkan asap? Nah, perhatikan tayangan ini ya. Kenapa airnya bisa muncrat? Apa masalah ya pada mobil itu? Itu bahaya sekali itu. Kalau pada saat dibuka muncrat nanti kena tangan ya. Nah, ini tangannya bisa melepuh ya, karena air mendidih dari sistem pendingin. Ini perhatikan video ini. Dari video ini nanti kalian bisa menemukan permasalahan pada mobil. Ada gambar, tayangan gambar video ini. Apa fungsi sistem pendingin dan ini perhatikan tayangan video berikut ini. Cara kerja saat mesin dingin. Tekanan pada sistem pendingin dipompa oleh water pump dan bersirkulasi di water jacket. Untuk tampilan yang kedua, perhatikan ini. Amati video tayangan video berikut ini. Nah, dari video itu silakan didiskusikan kelompok 3 kelompok tadi ya. Saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Ya, bisa langsung dipresentasikan, Mas.
untuk kelompok 1? Saya dari kelompok 1 mau, iya Pak, mau mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami Pak. Tapi ketika saya dan teman-teman mendiskusikan permasalahan tadi, didapatkan hasil atau kesepakatan bahwa yang pertama, kenapa mesin mobilnya mengeluarkan asap. Itu sepertinya karena mobil digunakan terlalu lama Pak. Ketika digunakan terlalu lama, karena adanya proses pembakaran, akhirnya yang terjadi adalah panas yang ditimbulkan dari mesin itu berlebihan Pak. Bisa jadi karena lebih tinggi, bener Pak. Itu tadi dari teman-teman setelah kita diskusikan itu Pak. Sangat bagus sekali, aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 yang dipimpin oleh Mas Latif, bagaimana? Ya Pak. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mewakili Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 Pak. Untuk hasil diskusi saya ini, kami mengidentifikasi tentang sistem pendingin. Yaitu yang pertama, apa fungsi sistem pendingin, yang kedua, apa saja jenis sistem pendingin, yang ketiga, apa saja komponen sistem pendingin, dan yang keempat, bagaimana cara kerja sistem pendingin. Yang pertama, fungsi sistem pendingin yaitu untuk mesin kendaraan adalah untuk pendinginan dan mencegah panas yang berlebihan. bagus sekali untuk kelompok 2 Mas Latif. Untuk kelompok 3 yang dipimpin oleh Mas Junjaib, Saya mewakili dari kelompok 3 Pak. Apa yang dilakukan ketika melihat video tadi dan bagaimana cara perawatan sistem pendingin ya, itu yang pertama, pada tayangan video tersebut yang tadi saya lihat itu menunjukkan pemeriksaan kebocoran sistem pendingin dengan menggunakan radiator cup tester. alhamdulillah untuk presentasi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berjalan dengan baik dan bagus ya. Selanjutnya ya saya akan penguatan untuk penjelasan tadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Untuk sistem pendingin kurang lebih seperti ini ya. Untuk energi dari mesin, itu salah satunya digunakan untuk sistem pendingin, karena tanpa ada sistem pendingin ya untuk pendingin mesin maka mesin akan terjadi overheating. Ini untuk persentase energi dari mesin itu tidak 100% digunakan untuk tenaga ya, kurang lebih persentasenya seperti ini. Sedangkan pada saat panas itu katup termostat membuka ya, air disirkulasikan ke radiator dan didinginkan oleh kipas pendingin ya, dengan didinginkan oleh kipas pendingin, dan juga pada saat bergerak pun dengan bantuan udara luar. Saat ya air dingin kemudian disirkulasikan oleh pompa ke water jacket ya, kurang lebih seperti itu. Untuk kesimpulan permasalahan tadi, ternyata mobil dengan indikator suhu seperti pada gambar menunjukkan ya suhu mencapai suhu tinggi karena mobil mengalami overheating dikarenakan kerusakan pada sistem pendingin. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan perawatan di setiap bagian sistem pendingin. Untuk ulangan teori ya, ini di link kuisis ya. Sedangkan untuk kegiatan makalah membuat tugas di rumah ya, juga membuat makalah tentang sistem pendingin. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala sistem pendingin. Ya, itu saja mungkin dari saya ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ada pertanyaan enggak? Cukup Pak. Cukup, alhamdulillah. Jelas, Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.